Terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda, dan saat ini kami akan menyapa narasumber yang sudah tersambung bersama kami ya di Zoom-nya RRI Pro 1. Jadi memperingati Hari Keluarga, Hari Internasional Keluarga begitu ya, peringatan Hari Keluarga Internasional yang jatuh pada hari ini 15 Mei 2024. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana membentuk keluarga yang mandiri, sehat, dan juga kuat. Wah, ini kita bertiga nih sepertinya perempuan semua ini. Saya sapa dulu yang sudah tersambung via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Insinyur Nela Damayanti Johar, SPCMSI, psikolog kita yang akan berbincang-bincang, yang akan menyapa pendengar semua. Selamat pagi, Bu Lela. Bu Lela, selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, Bu Lela. Bu Lela, selamat pagi. Oh, baik. Nampaknya Bu Lela belum bisa menyimak suara saya dengan baik begitu. Bu Lela, apa sudah bisa mendengar suara saya, Bu? Oke. Kalau begitu kita ke Ibu Berdita SKM MKM, Penata Kependudukan Ahli Muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Bu Berdita, bisa mendengar suara? Bisa jelas, Mbak. Bisa jelas ya. Ya, Oke, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Bu Lela, bagaimana Bu Lela? Bisa menyimak suara saya dengan clear begitu ya? Bu Lela, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lela. Ya, ini Bu Lela nih kita belum bisa bergabung begitu ya. Kita sudah bergabung sih, cuman halo. Bu Lela bisa menyimak suara saya? Oke. Baiklah kalau begitu ya. Kita masih menunggu Bu Lela untuk segera bisa menyapa kami di sini ya. Karena dari tadi saya sudah announce begitu ya, belum ada belum ada jawaban ya. Jadi mungkin belum bisa menyimak suara saya dengan clear di sana. Saya tidak tahu apa yang terjadi ini, tapi di sini Zoom kita tuh aman-aman saja. Oke. Baik, kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Berdita dulu ya dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Memperingati Hari iya. Internasional nih, Hari Keluarga Internasional nih, Bu Berdita, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sendiri ini punya sesuatu yang mau digaungkan tidak begitu untuk masyarakat kita? Iya. Halo, Mbak. Ini Mbak Tata ya, sesuai dengan Iya, sesuai dengan ya. apa yang terpampang di flyer. Iya, terima kasih Mbak Tata. Halo semua pendengar RRI Pro Palembang. Untuk BKKBN sendiri, gaungnya tetap sama. Mari bersama-sama kita menyiapkan keluarga untuk menyongsong generasi emas 2045, termasuk melalui Hari Keluarga Internasional, dan juga mungkin sebentar lagi kita akan ada Hari Keluarga Nasional, Mbak Tata, ini di tanggal 29 Juni ya nanti ya. Mungkin Mhm. itu Mbak Tata. Mm-mm. Oke, jadi peringatan Hari Keluarga Internasional ini BKKBN sendiri punya sesuatu yang mungkin semacam edukasi begitu ya kepada masyarakat kita untuk bagaimana sesuai dengan tema kita. Sebenarnya ini kalau tema di 2024 ini bukan ini ya, tapi kita khusus mengangkat bagaimana kita membentuk keluarga yang mandiri, sehat, dan kuat. Karena
Kenapa ini kita angkat? Banyak sekali saat ini itu kan semua permasalahan atau ada beberapa konflik itu ya yang muncul tuh dari keluarga dulu begitu ya. Kasus misalnya sorry itu say pelecehan begitu kan, itu juga ternyata pelakunya adalah orang terdekat. Bahkan juga anak yang kurang katakanlah bukan kurang didikan ya, kurang mendapatkan perhatian begitu ya Bu. Hmm. Nah, ini bagaimana nih BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sendiri menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini seperti sekarang ini? Mm-mm. Iya, terima kasih Mbak Tata. Untuk BKKBN sendiri memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, memang tugasnya salah satunya adalah ada tiga nih program di BKKBN. Itu adalah kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang sekarang dikenal dengan program Bangga Kencana. Nah, salah satu programnya ada pembangunan keluarga nih Mbak. Pembangunan keluarga ini sendiri sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu seperti resilience mungkin ya. Jadi dari keluarga itu bagaimana kita mendidik anak kita mulai dari 0 bulan, bahkan kalau di BKKBN itu programnya siklusnya mulai dari 0 bulan sampai dia jadi nenek kakek. Jadi semuanya ada programnya tuh Mbak. Nah, untuk keluarga itu sendiri bagaimana tadi menanggapi fenomena-fenomena yang memang marak terjadinya dan juga itu bersumber sebenarnya dari ketahanan keluarga itu sendiri. Nah, Mm-mm. BKKBN itu bergerak dari program ketahanan keluarga yang terdiri dari ada program Bina Keluarga Balita, Bina Mhm. Keluarga Remaja, kemudian ada Pusat Informasi Remaja di sekolah-sekolah dan juga di Karang Taruna-Karang Taruna, dan Mhm. juga ada Bina Keluarga Lansia. Yang itu kelompok-kelompok ini sendiri sebenarnya adalah tujuannya bagaimana kita menanamkan pada orang tua dan juga anak-anak, baik itu anak yang masih balita, baduta, kemudian remaja itu untuk bagaimana dirinya itu bertahan gitu dari serangan-serangan dalam tanda kutip, ancaman-ancaman baik itu dari internal dirinya sendiri maupun dari luar. Jadi misalnya ada kasus bullying nih Mbak, nih Iya, bullying kan juga marak-marak nih, baik betul. itu di sekolah maupun di cyber gitu ya, di Iya. sosmed gitu kan. Mm-mm. Nah, itu BKKBN itu punya program Bina Keluarga Remaja yang sasarannya adalah orang tua. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada orang tua bahwa remaja itu sekarang sudah berbeda zamannya. Jadi bagaimana kita mendidik remaja itu jangan ikuti zamannya gitu. Jangan serta-merta karena kita zaman dulu tuh dididiknya begini, kemudian kita menjadi menutup mata bahwa zaman sekarang tuh anak SD aja udah pegang handphone ya Mbak ya, udah kenal sama internet, Dan udah itu punya. tantangan sekali untuk orang Iya, tua ya, karena iya bener, dua-duanya bener. itu anak penting. Gadget juga dia yang menganggap gadget lebih penting daripada ibunya begitu ya. Iya, Oke. bener. Jadi BKKBN itu Mbak lewat kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Remaja itu Mm-mm. mengajak orang tua baik melalui secara langsung edukasinya di kelompok-kelompok maupun melalui webinar-webinar yang memang diadakan itu punya namanya 1001 cara bicara orang tua ke remaja. Ah, itu keren tuh 1001 cara bicara orang tua ke remaja. Jadi gimana kita menjelaskan ke orang tua bahwa zaman ini sudah bergerak gitu, Mm-mm. kita juga Mm-mm. harus paham Mm-mm. bagaimana anak-anak kita bersosialisasi dan kita juga harus ikut ke dalam sosialisasi mereka. Nah, untuk anak remajanya sendiri kita banyak program juga Mbak, baik itu melalui forum genre, jadi ada forum-forum Oke. genre, baik itu juga melalui pusat informasi remaja yang ada di sekolah-sekolah. Aha. Jadi pusat informasi remaja ini biasanya bersama-sama dengan PMR ya, kalau ke zaman kita dulu tuh ada PMR gitu ya. Palang Ini merah bersama-sama. remaja. Iya, iya. Jadi itu karena memang sama-sama bergeraknya di kesehatan ya, kesehatan Ya. reproduksi, kemudian pendidikan cash pro gitu ya. Jadi bersama dengan PMR itu juga membuka konseling gitu Mbak ya. Jadi baik Mhm. itu konseling secara individu gitu maupun konseling secara rame-rame gitu, baik itu kepada perorangan maupun komunitas di Ya. sekolahnya gitu ya. Jadi memang programnya memang menyasar baik itu secara pendidikan formal, jadi di kelompok-kelompok PR maupun atau di sekolah-sekolah maupun juga lewat orang tua. Jadi jalurnya itu dari orang tuanya juga kita sikapi Mhm. bagaimana untuk
menumbuhkan ketahanan keluarga itu sendiri. Dan dari remajanya kan, kalau remaja ini agak beda ya Mbak ya, dia kalau orang tua yang ngomong kadang-kadang nggak didengar, tapi kalau kawan yang ngomong ya didengar langsung gitu ya Mbak ya, langsung oh iya ya gitu ya. Jadi dari remajanya, dari remaja untuk remaja, dan dari orang tua juga untuk remaja. Mungkin Oke. itu Mbak dari BKKBN. Mbak Berdita nih berapi-api sekali bicaranya ya. Curhat, Mbak. Ya. Oke. Pengalaman ya. Pengalaman ya. Nanti kita ajak pendengar juga untuk bergabung bersama kita di sini di 0711369977 dan juga di 082179279090 ya. Kita break dulu Mbak Berdita ya, sambil kita menunggu kebersamaan pendengar untuk bergabung bersama kita ya. Kita akan balik lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu dek. Ma, Iya dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita masih bersama kedua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Jadi Bu Berdita SKM, MKM, Penata Kependudukan Ahli Muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kita juga sudah tersambung melalui line telepon ya, karena kita berhalangan terhubung lewat Zoom ini bersama psikolog kita, Ibu Insinyur Lela Damayanti Johar, SPC MSI. Selamat pagi, Bu Lela. Selamat pagi ya, Assalamualaikum buat semuanya, mohon maaf. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, kita tidak tahu, belum diketahui kenapa belum bisa tersambung begitu ya Bu ya, via Zoom. Iya, Kita sudah bisa. Ya. Iya, kita bisa saling melihat, tapi kita tidak bisa saling menyapa karena suara saya tidak sampai dan suara Bu Lela juga begitu ya. Oke. Iya.
Baik, ini Bu Berdita, kita lanjutkan dulu, kita bersama Bu Lela terlebih dahulu ya, Bu Oh Berdita iya, ya. selamat pagi Bu Bernita. Mohon maaf Selamat ini pagi, jaringannya. Bu. Iya. Oke, ini kita ladies semua nih Bu. Iya, iya. Oke, nah Bu Lela, ini membentuk keluarga yang mandiri, sehat, dan kuat ya. Kalau tadi Iya. BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sudah menjabarkan bagaimana program mereka juga ya, untuk menjadikan dan membantu ya, membantu kita semua itu untuk menuju bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang seperti ini ya. Nah, kalau Iya. dari sisi seorang psikolog begitu ya, ini sebenarnya ini ilmu parenting juga buat saya yang belum berkeluarga sih. Semoga ya, Mbak. Tapi ini, Cepat. tapi kan belajar parenting juga nggak melulu soal kita sudah berumah tangga atau belum ya Bun ya? Iya, itu parenting itu ilmunya global ya. Untuk semua harus diketahui, harus mengetahui dan mempelajari juga. Jadi sah-sah saja begitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, lalu bagaimana nih Bun? Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang mandiri, sehat dan juga kuat ya? Mungkin Oke. yang harus digarisbawahi saat ini adalah sehat begitu ya Bun ya? Karena Iya. kita tahu ya, banyak saat ini permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang viral ya, itu malah berasal dari internal begitu ya Bun ya, baik itu pelakunya bahkan juga korbannya ya, dan mungkin Bunda juga bisa menjelaskan kenapa itu semua juga bisa terjadi dan apa yang harus kita lakukan begitu ya. Silakan Bun. Iya, iya. Selamat pagi semuanya, para pendengar RRI Pro. Kami di sini mungkin akan bukan memberikan pengetahuan tapi sharing saja bahwa di Hari Keluarga Internasional 2024 ini tentunya ada tema ya Mbak, yaitu keluarga dan perubahan iklim. Nah, kenapa ini bagus sekali tema ini? Karena dengan perubahan iklim ini sangat berpengaruh yang sangat signifikan kepada keluarga. Ya, korelasinya sangat terlihat jelas. Kenapa? Dilatar belakangi oleh iklim yang berubah kepada individu-individu manusia seperti saat ini. Iklim kita ini sudah tidak flat lagi ya. Jadi kadang pagi panas, kemudian tiba-tiba hujan. Nah, inilah yang akan menyebabkan kerentanan bagi para individu yang mungkin daya imunnya rendah ya. Nah, di sini kenapa diambil tema keluarga dan iklim, karena pengaruhnya benar-benar dahsyat ya. Jadi kita kembali lagi bahwa keluarga ini adalah sesuatu hal yang menjadi bagian penting dari diri kita, di mana kita tumbuh dan berkembang. Tentunya keluarga tidak hanya sebatas untuk tempat kita untuk kembali ya ke rumah, tetapi keluarga ini adalah tempat untuk menenangkan dan menyenangkan diri kita, pikiran kita ya. Nah, dilihat dari segi kehidupan bahwa ada suatu keluarga ini yang berhubungan dengan iklim tentunya ya, karena kita di sini temanya itu. Jadi kenapa keluarga ini sebagai pengikat, mempererat sesuatu individu dengan individu lainnya. Inilah yang harus kita perjuangkan di dalam keluarga inti kita. Kelekatan antara ayah, ibu, kemudian anak-anak. Nah, ini semakin hari semakin pudar karena mungkin teknologi ya, teknologi yang semakin berkembang, kemudian anak-anak, orang tua yang memegang gadgetnya sendiri-sendiri, jadi faktor komunikasi, faktor saling empati, saling memperhatikan itu mulai bergeser. Jadi mereka mementingkan individu masing-masing. Nah, kemudian kenapa waktu bersama keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Di masa
industrial, kemudian di masa yang saat ini menuju teknologi yang tinggi, tentunya kita memerlukan suatu family time ya dalam keseharian kita. Semua beraktivitas di luar, kemudian pas kembali itulah hal yang paling berharga untuk dalam suatu keluarga. Saling mengungkapkan perasaan, saling bercerita, anak kepada orang tuanya menceritakan keadaan pagi ini di sekolah, kemudian bagaimana aktivitas mereka, begitu juga ayah dan bundanya. Itu sebetulnya adalah hal yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita ya, orang-orang terdahulu kita. Oke, berarti Bun, sorry ya, ini family time ini berarti kan sesuatu yang memang harus dijadwalkan begitu ya, karena kalau menurut saya ya, koreksi kalau salah ya Bun ya, kalau salah satu abai saja kan tidak ada yang menggerakkan, itu nggak akan terlaksana begitu ya? Oh iya, betul sekali. Karena itu adalah suatu kesepakatan ya tentunya dalam suatu keluarga. Ayo kita sampai di rumah, kita bersih-bersih, kita makan bareng, kemudian kita bercerita. Nah itu harus dikemukakan kepada anak-anak, baik dari anak-anak juga ke orang tua. Jadi harus ada keputusan bersama gitu. Berarti itu sah ya kalau misalnya kita berbicara kepada anak bahwa untuk di hari ini, mulai di jam ini kita harus kumpul bersama dengan goals-nya bla 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 bla, itu tidak apa-apa, langsung diberikan pengertian seperti itu kepada anak-anaknya, walaupun nih usia anak mungkin bisa dibilang 8 atau 10 tahun begitu Bun. Iya, karena memang kan dalam masa perkembangan ada jenjang-jenjang tertentu ya. Tapi tentunya seorang ibu harus mengetahui, harus menimba ilmu bagaimana penyampaiannya kepada anak usia 5 sampai 10 tahun, 10 atau 10 sampai 15 tahun dalam masa remaja. Jadi itu komunikasinya tersampaikan gitu, Mbak. Oke, baik, ini nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama Bapak siapa di mana? Dengan Pak Makomi. Pak Makomi di mana, Pak? Di Tanjung Barangan. Di Tanjung Barangan. Baik, Pak Makomi, kita bersama Bu Berdita dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, lalu juga ada Ibu Lela, nih psikolog kita yang sudah bergabung bersama kita via telepon. Silakan, mau nanya apa? Oke, boleh. Sebelumnya selamat pagi Bu Lela dan juga Ibu Berdita. Selamat pagi Pak. Iya. Sepertinya ini pertanyaan saya merujuk ke Bu Lela kayaknya ya Bu ya. Oke. Ini Bu, saya punya kasus Bu, punya kasus teman saya Bu. Teman saya kan sudah punya anak Bu ya, tapi beliau ini merupakan wanita karir juga. Nah jadi setiap dia kerja, anaknya dari bayi udah dititipin ke mertuanya gitu Bu. Udah dititipin mertuanya, mungkin dia ketemu cuman di malam hari aja. Nah kalau menurut Ibu Lela sendiri, itu nanti berpengaruh nggak Bu sama kedekatan emosional antara ibu kandung sama anak ini tadi? Soalnya kan dia kan jarang nih interaksi sama ibunya, anaknya juga dari kecil udah dikasih kayak susu formula kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Makomi sudah bergabung bersama kami. Silakan Bu Lela, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus dan ini adalah suatu problem ya yang banyak sekali kita dapati ya di lingkungan masyarakat pada umumnya. Sebetulnya kita harus mengacu pada awal jati diri kita sebagai perempuan ya. Tentunya kita harus memilih salah satu, walaupun kita sebagai ibu yang berkarir, tapi yang nomor satu itu apa? Jadi pilihan itu ada dalam individu sendiri. Berarti outputnya nanti itu berdasarkan resiko yang diambil begitu ya Bun ya? Iya, betul. Karena hal ini akan menjadi benteng untuk masa depan, kan?
Jadi sebetulnya kan ada masa emas anak-anak itu ya 0 sampai 10 tahun sebetulnya. Yang harus kita terus jaga, harus kita perhatikan, harus kita bimbing dan itulah masa-masa yang paling kita harus benar-benar perjuangkan untuk apabila kita ingin mendapatkan anak yang unggul di masa depan gitu. Karena kelekatan saya ada penelitian saya adalah kelekatan ya emosional antara orang tua dan anak. Itulah kelekatan seorang ibu kepada anaknya. Jadi kedekatan yang benar-benar secara naluri disalurkan itu lain dengan kedekatan hanya secara materi gitu loh. Nanti hasilnya akan terwujud. Contohnya sekarang di Jepang sendiri, ibu-ibu bekerja itu sudah kayak WFH sekarang. Jadi silakan di rumah dan anak-anak uruslah. Nah kita ini harusnya sudah menuju itu gitu karena generasi kita ini sudah ada gelombangnya sudah tidak jelas lagi, sudah kelihatan mengarah ke hal-hal yang negatifnya lebih banyak begitu ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Berarti itu lebih ke pengaruh yang didapatkan itu juga apa yang sudah menjadi konsekuensi kita begitu ya? Kita mau ngomong anak atau tetap berkarir juga begitu ya? Iya, karena diasuh oleh orang tua kita atau neneknya itu tidak sama dengan asuhan dari ibu sendiri gitu. Berbeda dan itu akan mempengaruhi tingkat emosional dan mental anak. Jadi kesehatan mental mereka itu akan berbeda sekali akhirnya. Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Kita masih tunggu juga partisipasi yang lainnya di 0711369977, 082179279090. Kita ke Mbak Berdita lagi nih. Mbak Berdita dari Marakya begitu ya. Apa yang terjadi karena fondasi dari keluarga itu yang belum kuat begitu ya. Nah, BKKBN sendiri mana yang lebih difokuskan saat ini? Mbak Berdita suaranya nggak muncul nih. Oke, ada. Iya, ada. Ada. Iya, sorry. Mungkin speakernya nih. Mbak, tadi juga tertarik nih sama obrolan sama Bu Lela juga tadi terkait dengan kita harus punya family time ya. Ini juga terkait dengan pertanyaan Mbak Lela bahwa apa sih fokusnya gitu ya. Memang sebenarnya fokusnya sama Mbak, membangun ketahanan keluarga itu dari keluarga itu sendiri. Jadi memang harus kuat dari dalamnya dulu nih. Kalau di BKKBN itu kan ada 8 fungsi keluarga, salah satu fungsi keluarganya adalah itu tadi untuk membangun ketahanan keluarga di dalamnya. Fungsi cinta kasih yang tadi sudah disampaikan Bu Lela, benar-benar luar biasa sekali. Jadi kalau di BKKBN itu sendiri ada namanya gerakan kembali ke meja makan. Jadi kalau family time-nya mungkin lebih ke kita gunakan waktu-waktu yang memang mungkin Bu Lela juga setuju nih, yang memang sudah ada gitu ya. Baik itu kembali ke meja makannya di sarapan boleh, atau di makan malam. Menjelang malam itu kan habis sholat maghrib gitu kalau yang Islam gitu ya, mau makan malam gitu. Dan ada gini, kalau kami itu juga menggaungkan pada saat gerakan kembali ke meja makan itu sendiri, itu handphone ditaruh tuh di tengah meja. Jadi baik punya kakak, punya adik gitu ya, punya Ayu gitu ya, ditaruh di atas meja. Jadi setengah jam itu memang benar-benar kita khususkan untuk makan dan ngobrol gitu. Jadi yang tadi sudah disampaikan juga nanyain ngapain aja hari ini, kalau itu pagi mau ngapain aja hari ini. Jadi benar-benar kedekatan atau attachment antara orang tua dengan anak itu terbangun, dan itu dimulai dari sejak dini. Dari anak itu memang masih benar-benar belum ada kegiatan di luar, misalnya ketika dia masih anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan itu akan menjadi kebiasaan. Edukasi ini juga kami sampaikan ke calon-calon pengantin. Jadi yang ya Mbak Tata lah gitu. Jadi kami sampaikan langsung ditembak loh. Oke, saya akan menyimak apa nih yang akan disampaikan. Calon-calon pengantin bahwa menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, nggak ada orang
menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi kita benar-benar harus aktif mencari informasi secara mandiri itu ya, secara mandiri, baik itu dari psikolog, dari instansi-instansi pemerintah maupun dari organisasi-organisasi lainnya yang memang bergerak di keluarga gitu, yang memang nantinya kita ketika kita menjadi orang tua atau menjadi calon orang tua itu siap gitu Mbak. Siap kan, menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang kalau anak zaman sekarang nikah itu abis itu nikah udah gitu, padahal sebenarnya enggak, banyak lagi gitu. Ketika kita menjadi orang tua, kita akan selesaikan dulu dengan diri kita di masa remaja dan siap untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang itu atau anak-anak kita itu siap juga menjadi remaja, kemudian ikut lagi menjadi orang tua. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Fokusnya itu adalah membangun ketahanan keluarga, jadi resilience dari keluarga itu sendiri Mbak. Itu. Oke, baik ya, sudah tersimak dengan jelas nih, walaupun tadi ada suara agak agak riweh ini, ada suara yang masuk juga di sini. Mohon maaf. Iya, mohon maaf nih Bu Lela dan juga Bu Berdita ya. Oke. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung, kita terima dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, sama Mbak siapa di mana? Sama Mbak Seli di Pelaju. Mbak Seli di Pelaju, silakan Mbak Seli. Iya, ini kan berkaitan dengan Hari Keluarga. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kalau menurut Mbak sendiri bagaimana ya cara biar ada kedekatan keluarga, karena jujur saya sama kakak saya ini satu keluarga tapi kita kayak orang yang canggung. Oke. Nah, ini gimana nih? Adakah kayak trik-trik atau juga tip-tip khusus yang mungkin bisa dipakai biar bisa akur lagi? Karena sebenarnya semakin hari nggak ada masalah sih, cuma mungkin karena makin tidak gede terbiasa gitu, iya, makin gede jadi kita kayak makin canggung. Oke. Nah, ini gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Mbak Seli di Pelaju ya. Baik. Nah, ini mungkin kita ke Bu Lela begitu ya, Mbak Berdita ya. Oke, Bu Lela, ini ada pertanyaan. Bagaimana kita mendekatkan diri begitu ya sama, mungkin ini kasusnya terjadi juga kakak yang tidak begitu dekat dengan adiknya pun sebaliknya begitu, karena mungkin ya faktor tidak biasa tadi ya begitu ya. Jadi bagaimana nih harus menjadikan hubungan ini baik-baik saja begitu. Baik sih ya, maksudnya lebih dekat lagi. Jadi jangan sampai kalau ketemu sama keluarga sendiri itu malah canggung gitu. Iya. Sebetulnya itu dimulai dari diri kitanya sendiri, ya. Kita ingin ingin memperbaiki apa gitu dengan misalnya dengan anggota keluarga kita ya, dengan kakak, dengan adik. Kita perhatikan kebiasaan kakak kita seperti apa, kemudian kita nyoba gimana ya untuk mendekatkan diri, respect gitu. Oh, dia kesenangannya ini, ya. Dia suka dengan hal seperti ini yang positifnya. Nah, kita mencoba mencari mengambil hatinya. Jadi kita jangan menunggu respon dari orang yang ingin supaya dekat dengan kita, tapi kitalah yang mengambil alihnya, mendahului itu. Positifnya ini, baiklah dia suka ini, kita belikan. Kak, ini tolong saya kasih ya hadiah untuk kakak. Terus makanan kesukaannya. Lama-lama hal itu akan mencair, pasti itu. Dan itu sering terjadi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kalau kita mendekatkan diri tapi yang didekati itu juga responnya flat aja, apakah itu nanti walaupun kita coba terus-terusan akan menjadi dekat gitu Bun? Iya, karena sesuatu yang menggugah, kecuali orang yang sudah tidak punya hati gitu loh. Kalau manusia yang normal itu secara berkesinambungan, secara terus-menerus pasti dia akan hatinya luluh juga gitu, melihat pendekatan begini, ternyata adekku ini memberikan perhatian yang baik, berarti aku ini kalau tidak ada adeknya suatu saat tidak ada yang merhatikan seperti itu. Jadi dari kejadian itu dia berpikir,
ternyata mempunyai saudara kandung, adik kandung ini sangat menyenangkan. Berarti aku juga harus merespon. Ya. Itu banyak sekali ya. Jadi yang digarisbawahi adalah selama dia masih memiliki hati itu pasti akan ini ya Bun ya. Oke. Jadi jangan Kecuali khawatir. tidak punya hati. Oke. Ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tahu nih pendengar kita di Prabu Mulih. Oh mana silakan. Terima kasih Mbak Tata. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Bu ya. Iya sehat selalu. Iya. Mengenai keluarga ya, pertanyaannya Bu. Ya. Itu bagaimana ya keluarga atau seorang ibu yang anaknya adalah diasuh oleh pengasuhnya gitu, pembantunya segala. Dia hanya cukup melahirkan aja gitu. Dilahirkan udah urus sama lo gitu kan. Ngegas sekali. Iya, kayaknya gimana zaman sekarang ini kayaknya udah susah Bu, walaupun dibilang tadi ada meja makan ya. Udah jarang, nggak ada lagi kayaknya zaman sekarang ini makan bersama gitu ya. Sudah makan masing-masing gitu. Itu bagaimana Bu? Itu apakah memang itu sudah keluarga yang benar apa tidak gitu? Jadi anaknya di brojol aja udah kasihlah urus sama-sama sampai gede gitu. Oke, baik. Makasih ya Bu Ibu ya. Iya. Makasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sama sih case-nya ya, tapi beda orang ya Bun ya. Kalau tadi diasuh sama neneknya, ini pembantu. Iya, diasuh ART begitu ya. Iya benar. Jadi balik lagi ke pilihan begitu ya Bun ya. Iya. Anak mau dekat sama siapa? Tergantung apa yang akan ditujunya. Kita seorang ibu itu ada tujuan tentunya kan. Tujuan kita apa? Kita melahirkan ya seperti tadi Ibu. Apa yang dari Prabu Mulih itu memang ini sudah menjadi apa sih? Terasa umum ya di masyarakat. Kita melihat rasanya ya mengelus dada juga kita sebagai ibu, anak-anak yang tidak diurus dengan baik, padahal mungkin secara materi seperti tadi saya katakan, secara materi mereka mampu dan berlebihan, tapi secara kasih sayang, kemudian kelekatan atau attachment tadi kurang gitu. Ini suatu hal yang harus dirubah. Mungkin kepada instansi terkait. Tadi BKKBN sudah berupaya. BKKBN ini instansi yang sangat benar-benar konsisten dalam dalam memperjuangkan keluarga, dari mulai dulu keluarga berencana sampai sekarang keluarga mandiri, kemudian keluarga yang bisa bangkit dari keterpurukan segala macamnya, itu diperjuangkan. Tapi mungkin harus kolaborasi ya Bu Bernita dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga pastinya, kemudian Dinas Sosial dan dinas-dinas lain. Biar semakin komplit gitu ya Bun ya. Iya, karena kita nggak bisa masing-masing satu ini berjuang sendiri, tapinya harus berkolaborasi masyarakat juga. Dan mudah-mudahan ini dari unek-unek dari masyarakat ini bisa didengar dan bisa cepat gitu kita diberikan solusi ya. Solusinya turun bagaimana caranya agar ibu-ibu terutama yang punya anak itu kembali menyayangi, kemudian memperhatikan dan mengurus anak-anaknya secara wajar ya. Oke, baik. Ya, ini kita ke pendengar selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi Pak Azhari di Sekayu ya. Ya. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Bu, saya mau tanyakan, apakah yang dimaksud dengan keluarga harmonis? Keluarga harmonis begitu ya? Ya, dan juga bagaimana untuk membentuknya? Oke, baik. Terima kasih Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba kita simak ya. Ini penjelasan dari Bu Lela dan Bunda Lela dan juga Bu Berdita ya. Versi BKKBN keluarga harmonis seperti apa? Psikolog sendiri keluarga harmonis itu yang seperti apa? Bagaimana nih Bu Lela? Oh, saya dulu ya. Oke. Oh ya udah kita dengar Bu Berdita, Mbak Berdita dulu ya. Mbak Berdita silahkan. Biar Bunda istirahat dulu bentar ya dari tadi. Dari Kayu ya tadi ya. Iya. Bagaimana apa itu keluarga harmonis dan bagaimana membentuknya? Berat nih pertanyaannya, Mbak. Jadi Pak Hari dan seluruh pendengar RRI Pro, untuk keluarga itu sendiri sebenarnya kalau dari segi pemerintah sudah ada peraturan pemerintahnya sendiri, peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang fungsi keluarga. Jadi apabila keluarga ini menerapkan 8 fungsi keluarga, jadi ada 8 fungsi keluarga itu, Pak Asari dan seluruh pendengar, maka keluarga itu diharapkan, ini masih diharapkan itu dapat menjadi keluarga yang kuat dan harmonis gitu ya. Apa saja fungsi keluarga itu? Salah satunya beberapanya adalah fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, kemudian fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Jadi ini sudah merupakan peraturan pemerintah di mana seluruh aspek ini, ada 8 aspek ini adalah aspek yang dianggap penting untuk menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis. Seperti misalnya contohnya fungsi cinta kasih tadi, seperti bagaimana mengembalikan fitrahnya gitu ya, fitrahnya orang tua itu bisa menyayangi anaknya gitu. Jadi kalau di fungsi cinta kasih ini bahwa memang orang tua itu punya tugas itu mencontohkan. Jadi gitu Mbak Tata ya. Yeah. Jadi mencontohkan bagaimana mereka antara ibu dan ayah itu menerapkan cinta dan kasih sayang di dalam keluarga. Jadi kalau ibu dan ayahnya aja berantem mulu atau silent ini treatment gitu yang diem-dieman gitu, ya gimana anaknya mau merasakan cinta kasih gitu. Bukan hanya kita bicara tentang orang tua harus nyayangin anaknya dengan perlakuan secara langsung, misalnya apa memeluk gitu ya. Kalau anak kecil mungkin masih mau dipeluk. Kalau udah di atas 10 nggak usah 10 tahun deh, 8 tahun aja anak saya yang SD itu diantar ke sekolah udah lari. Udah jangan ikutin kakak gitu ya. Udah malu gitu kalau diantar gitu ya. Jadi memang fungsi cinta kasih ini salah satunya yang dapat kami sampaikan untuk menciptakan keluarga harmonis ini merupakan aspek penting di mana orang tua itu menunjukkan perilaku atau contoh kepada anaknya bahwa di dalam keluarga itu kita harus saling menyayangi, ibu ke ayah, ibu ke kakak, ibu ke anak, baik itu juga kakak ke adik gitu ya, atau kakak ke ayu ke adik gitu ya kalau orang Palembang itu ya. Jadi benar-benar Mbak Tata, Bu Lela ini dengan adanya 8 fungsi keluarga yang diterapkan, memang diharapkan secara internal dan eksternal keluarga itu dianggap keluarga yang utuh gitu. Jadi kuat secara di dalam dan juga siap menghadapi tantangan dari eksternal, seperti misalnya keadaan ekonomi keluarga itu kan sebenarnya itu kan di luar ya, di luar dari keluarga itu sendiri. Tetapi ketika keluarga ini punya kerekatan yang kuat, maka tidak ada lagi kasus yang ada kemarin kita dengar ya, yang satu keluarga lompat dari apartemen itu kan sebenarnya adalah salah belum satu, lagi handphone dijual anaknya jadi depresi begitu kan. Jadi ODGJ itu kan benar-benar miris kan ya Mbak ya. Itu mungkin dari BKKBN. Oke. Nah Bunda gimana nih Bunda? Iya, itu ya, kembali keluarga itu adalah tempat untuk pertama anak tumbuh kembang ya. Ya, dikatakan keluarga harmonis ini bila antara anggota keluarga hidup penuh cinta seperti tadi dan saling mendukung ya, orang tua kemudian anak saling mencintai satu sama lainnya. Yang terpenting adalah tidak ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri ya. Jadi sekarang bagaimana keluarga yang harmonis itu seperti apa gitu. Jadi keluarga harmonis itu harus memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan yang terjadi, karena individu itu kan selalu berubah ya, tidak flat. Jadi apa yang berubah kita, oh ini ada perubahan apa setiap umur, kemudian setiap fase, itu
pasti ada perubahan dan itu harus saling mengetahui gitu. Jadi Tapi jika juga ada, iya silakan Bun. harus ada keterampilan berinteraksi satu sama lain gitu. Berarti orang tua Itu. dituntut kreatif di sini ya. Iya, Oke. gitu. Tapi Jadi, jika ada yang mematahkan Bun, oke. Kalau keluarganya, ini sorry to say, ada yang bilang kalau masih Iya. lengkap sih, alhamdulillah begitu Iya, ya. Tapi benar. jika misalnya ada satu peran saja di dalam keluarga itu, entah itu hanya ayahnya saja Iya. ataupun hanya ibunya saja, apa yang harus dilakukan begitu? Sedangkan ini Iya. kan, ya terlihat lah ya Bun ya, kurang apa, tidak ada sosok yang belum ada sosok Pincang yang ya, menggantikan. Iya, bisa jadi, dibilang pincang begitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk Nah, yang inilah. masih ini kembali lagi kita ke tema yang tadi ya, keluarga dan iklim, perubahan iklim. Iya. Di situ akan ada perubahan iklim, itu kan ada banjir, kemudian gunung meletus, kemudian gempa. Di sanalah akan terpisah satu keluarga inti menjadi yang satu misalnya meninggal, yang satu terbawa arus dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu problem solving ya, yang harus benar-benar kita antisipasi sebelumnya, bahwa kita yang mungkin keluarganya harmonis ya belum tentu ke depannya juga akan bersama-sama. Nah, ini kita harus pandai memanage kehidupan kita sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang timpang. Hal yang timpang itu akan kita manage bahwa tidak terjadi mental yang sakit gitu. Itu kan dampaknya ke mental. Ini bagus sekali tema Hari Keluarga Internasional ini, yaitu utamanya ke mental. Oke, baik. Nah, ini sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Siapa? Halo Mbak Dewi, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Kemana aja sih Mbak? Udah dipanggil-panggil juga. Ya, gimana Mbak Dewi? Silakan. Iya, selamat pagi ibu-ibu narasumber. Selamat pagi, salam sehat. Iya, salam sehat juga ibu-ibu. Ini saya ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Gimana maksudnya kiat-kiat untuk mempertahankan keutuhan suatu keluarga. Nah, terus ada lagi, saya ini punya anak perempuan, masih kuliah sih sebetulnya. Dia itu hobi main game. Katanya tadi saya dengar di iklan layanan masyarakat tadi, kalau orang suka main game itu bisa menimbulkan gangguan mental. Gangguan mental apa saja yang bisa ditimbulkan kalau orang yang suka main game itu ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Dewi. Aja ya Bu ya. Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung dijawab saja. Mungkin Bu Berdita ada yang mau ditambahkan dulu ini? Ada yang mau disampaikan? Mungkin ini ya Mbak ya, kalau melihat pertanyaan memang lebih ke Bu Lela nih terkait dengan bagaimana menjaga keutuhan keluarga gitu ya. Tapi intinya sebenarnya adalah memang yang dari tadi kita sampaikan bahwa setuju sekali dengan Bu Lela bahwa kedekatan antar keluarga gitu, sehingga kedekatan ini tuh bisa mempertahankan baik dari serangan dalam tanda kutip dari diri kita sendiri maupun dari eksternal itu yang mengancam keutuhan dalam keluarga kita. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi untuk menjaga keutuhan, ya mungkin itu Mbak dari saya tambahan sedikit. Nah, kalau Bunda Lela gimana nih Bunda? Mempertahankan keutuhan keluarga nih. Wih, berat juga ini. Iya, itu sebetulnya itu ya. Serem deh. ini harus piece to piece. Jadi tapi secara garis besarnya tentunya satu adalah komunikasi ya yang harus dibangun. Jadi komunikasi itu adalah faktor penting bagi setiap hubungan, termasuk hubungan di keluarga kita. Gitu. Jadi
jika komunikasi sudah terjalin dengan baik, maka hal-hal yang kurang berkenan itu bisa kita buyarkan ya. Misalnya anak tadi kecanduan games itu, Bu, itu adalah suatu problem yang saat ini bukan 1-2 orang, tapi hampir berapa persen ya itu terjadi di lingkungan keluarga. Nah inilah kadang saya ada keponakan kurang berkomunikasi, jadi dia ya games aja yang diinikannya. Jadi apa-apa yang dikomunikasikan oleh orang tuanya juga dia tidak memindahkan gitu. Siapa kamu, mungkin gitu ya anak itu ke orang tua. Jadi yang pertama dari orang tua itu sendiri. Duduk bersama, panggil, duduk bersama itu harus rutin ya. Rutin dilakukan, kemudian seimbangkan kehidupan keluarga itu dari pekerjaan. Jadi jangan sampai ibu rumah tangga mengerjakan terus kerjaan rumah tangga tanpa mengindahkan anak gitu. Tanpa menanyakan bagaimana aktivitas kamu, bagaimana kamu sehatkah badan kamu hari ini, atau dan yang hal-hal yang sepele seperti itu. Kemudian satu lagi, ambil keputusan secara bersama gitu dalam keluarga itu. Jika bisa itu harus dilakukan yaitu. Dan yang paling utama antara ibu dan ayah itu, antara pasangan ini harus sinkron gitu, tidak boleh harus kompak ya Bun ya. Iya. Jadi yang satu menegur anaknya, yang satu membela itu nggak boleh. Itu harus sama-sama. Oke. Baik, ini menjadi catatan penting juga begitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya ini kalau misalnya kita ulas lebih dalam itu butuh waktu yang sangat banyak begitu ya, Mbak Berdita dan juga Bu Lela ya. Menarik memang kalau berbicara mengenai seputar keluarga ini ya, karena memang ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari begitu kan. Kita juga butuh solusi untuk apa yang terjadi ini. Nah, tapi karena waktu yang sudah harus memisahkan kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi ini singkat saja mungkin ya Bu Lela dan juga Mbak Berdita ya, apa yang menjadi closing statement Anda berdua begitu untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Silakan Bunda Lela. Iya, pada dasarnya keluarga ini yang berdampak nyata pada kesehatan mental ya, serta kesejahteraan. Maka ini sebetulnya yang kurang dipahami oleh masyarakat luas. Jadi keluarga ini sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan, baik itu iklim, baik itu kesehatan fisik, mental, dan status sosial ekonomi juga. Di kalangan ini. Maka peristiwa yang mengubah hidup ini terkadang menghasilkan respon emosional yang kuat. Maka akan terjadi peningkatan stressing, kemudian peningkatan trauma, keinginan untuk sampai bunuh diri juga. Oleh karena itu penting bagi penyedia layanan kesehatan masyarakat, kemudian dinas-dinas sosial, kemudian juga stakeholder yang terkait untuk saling berkolaborasi ya, untuk memitigasi dampak perubahan ini. Jadi memitigasi itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lela. Mbak Berdita, silakan Mbak Ber. Iya, Mbak Teta dan seluruh pendengar RRI Pro. Jadi closing statement dari kami intinya adalah membangun keluarga itu sebenarnya adalah membangun negara. Membangun keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi keluarga yang berkualitas, keluarga yang mandiri, sehat dan kuat itu akan membuat atau menimbulkan masyarakat yang mandiri, sehat dan kuat, dan pada akhirnya tujuan kita adalah menciptakan generasi-generasi yang siap bersaing di masa yang akan datang. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Zoom maupun di melalui telepon ya di pagi hari ini. Mbak Berdita sehat selalu, Bu Lela juga sehat selalu. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Mbak Tata. Salam semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbincang-bincang pendengar bersama kedua narasumber
kita di pagi hari ini ya. Yang pasti terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya, bersama Insinyur Lela Damayanti Johar SPC MSI, psikolog, dan juga Berdita SKM MKM, penata kependudukan ahli muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran langsung perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024 langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.